Diberikan 4 zat berikut: garam, oksigen, air, susu. Zat yang apabila dicampur akan menghasilkan koloid emulsi adalah, kita lihat bahwa emulsi adalah sistem koloid yang fasa terdispersinya cair dan fasa pendispersinya cair. Garam itu padat, oksigen gas, air cair, dan susu cair. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E, 3 dan 4, air dan susu. Diketahui contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut: mayones, agar-agar, asap, buih sabun, dan kabut. Pasangan koloid yang memiliki fasa terdispersi sama adalah, kita lihat yang pertama mayones. Mayones adalah contoh dari sistem koloid emulsi, di mana emulsi itu tersusun atas fasa terdispersi cair dalam medium pendispersi cair, berarti cair dalam cair. Yang kedua agar-agar. Agar-agar adalah contoh sistem koloid emulsi padat, di mana fasa terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah padat, cair dalam padat. Kemudian yang ketiga asap. Asap adalah contoh sistem koloid aerosol padat, di mana fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah gas, padat dalam gas. Yang keempat buih sabun. Buih sabun adalah contoh sistem emulsi busa. Busa itu fasa terdispersinya gas dalam medium pendispersi cair, gas dalam cair. Kemudian yang kelima kabut. Kabut adalah contoh dari sistem koloid aerosol, di mana fase terdispersinya cair dalam medium pendispersi gas, cair dalam gas. Kita lihat untuk fase terdispersinya. Fase terdispersi yang sama itu adalah yang nomor 1, 2, dan 5, yaitu berupa cair. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B dan D, yaitu 1 dan 5, dan D 2 dan 5. Diberikan tabel tentang sifat koloid berikut. Pasangan data yang tepat adalah, kita lihat yang pertama, proses cuci darah sifat koloid elektroforesis. Ini salah. Jadi proses cuci darah adalah dialisis. Jadi dialisis itu adalah proses pemurnian koloid dari ion atau molekul terlarut berdimensi kecil menggunakan membran semipermeabel. Kata kuncinya di sini, membran semipermeabel. Membran semipermeabel itu hanya dapat dilalui oleh ion atau molekul yang ukurannya kecil seperti urea. Kemudian elektrolit, contohnya adalah natrium, kalium, kemudian kreatinin, dan lain sebagainya. Dan membran semipermeabel ini tidak dapat dilalui oleh koloid seperti darah dan juga protein, tidak bisa lewat. Kemudian yang kedua, kabut di pegunungan sifat koloid efek Tyndall. Ini salah. Jadi efek Tyndall ini adalah penggamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya adalah
Sorot lampu mobil terlihat saat jalanan berkabut. Jadi kalau hanya kabut di pegunungan itu, kabut itu hanyalah contoh dari sistem koloid, yaitu aerosol, bukan sifat dari koloid. Kemudian yang ketiga, pembentukan delta di muara sungai. Sifat koloid koagulasi, ini benar. Jadi koagulasi itu adalah penggumpalan partikel koloid karena adanya pemanasan atau penambahan elektrolit atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Delta di muara sungai itu terbentuk dari koloid tanah liat dan elektrolit dari air laut yang muatannya itu berlawanan. Seperti itu. Kemudian yang keempat dan kelima, pemutihan gula dan proses kerja obat diare. Pemutihan gula dan proses kerja obat diare itu termasuk dalam sifat koloid adsorpsi. Jadi adsorpsi itu adalah penyerapan partikel, bisa berupa ion atau molekul, pada permukaan koloid. Kata kuncinya di sini, pada permukaannya saja. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang 3 dan 5, yaitu yang E.